Yang namanya umur dalam teknologi itu tidak pernah bohong. Contohnya iPhone 6s yang sekarang lagi saya pakai. Ini HP-nya udah saya pakai sekitar 3 tahun dan umur aslinya itu 5 tahun lebih karena dia di launching di tahun 2015 lalu. Dan tentunya dengan waktu yang udah berlalu cukup lama, saya merasa beberapa ketidaknyamanan ketika menggunakan iPhone 6s ini. Contohnya adalah performa yang udah mulai lemot, kemudian baterai yang ya bisa dibilang udah mulai menurun kualitasnya dan juga sekarang kondisinya sudah minta diservis lagi. Kemudian untuk kualitas kameranya juga udah mulai kurang bisa diandalkan dan juga dia itu bodinya yang saya pegang ini udah mulai ya bisa dibilang udah nggak mulus-mulus lagi lah ya. Jadi ya saya pun ya jadi malas makainya. Apalagi iPhone 6s ini sudah mengalami ghost touch. Jadi ketika saya mau balas chat atau apa itu tiba-tiba sering keketik sendiri gitu loh. Jadi itu salah satu kenapa saya sudah mulai nggak nyaman menggunakan iPhone 6s ini. Dan saya pun kepikiran apakah saya harus upgrade atau saya menunggu lagi, nabung lagi sampai bisa beli yang lebih bagus daripada yang saya punya duitnya sekarang. Tapi ya setelah saya pikir-pikir lagi ya ujung-ujungnya saya rasa sih ya sudahlah, ini udah umurnya udah cukup. Sepertinya harus saya say goodbye untuk iPhone 6s ini dan saatnya untuk upgrade ke yang lebih baru. Walaupun bukan yang terbaru, tapi setidaknya bisa saya gunakan dalam jangka waktu sekitar 2-3 tahun ke depan. Dan ini adalah iPhone XR. Oke, sebelum kita mulai, jadi video ini bukanlah video review dari iPhone XR yang sedang saya gunakan. Bukan, karena ini pun saya baru beli sekitar 2 hari lalu dan ya tentunya performa belum saya tes semuanya dan juga saya belum ya sempurna lah transfer data dari iPhone 6s yang lama ke iPhone XR ini. Tapi di video kali ini saya ingin sekedar sharing aja kepada kalian semua bagaimana saya bisa dapetin iPhone XR ini dalam kondisi bekas dan juga cukup mulus untuk harga sekitar 7-8 jutaan. Dan pertama-tama kita ya lihat dulu kondisi iPhone yang saya dapatkan ini. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di iPhone ini ya, itu bisa dibilang cukup mulus dan cukup oke kondisinya. Kalau saya nilai sih ini mungkin sekitar 97-98% mulus banget ya. Dan kalau kita lihat dari fisiknya itu paling lecet-lecetnya itu ada di bagian bawah, itu ada kelihatan kayak apa ya, bekas kayak kecongkel atau kegores sedikit ya. Kemudian di bagian mana lagi? Nah, di bagian bodi belakangnya itu, kaca bagian belakangnya itu ada sedikit gores yang cukup kelihatan di bagian pojok kanan atas. Sisanya sih nggak begitu kelihatan karena ya ini kamera juga masih mulus ya bagian kameranya. Kemudian di bagian layarnya ini sebenarnya ada goresan halus di bagian pojok kanan atas, tapi ya setelah saya bersihkan dan juga saya pasang tempered glass ya tentunya udah nggak kelihatan lagi, tapi masih ada kelihatan sedikit-sedikit sih. Tapi ya udahlah, menurut saya sih ini udah cukup oke banget untuk kondisi iPhone yang saya beli. Saya pun penasaran dengan jeroannya, apakah pernah diganti ataupun tidak. Dan setelah saya cek di Trio Tools, ternyata dia itu hijau semua, centang semua. Baterai health pun saya cek dia udah 100%, jadi benar-benar baterai itu masih baru banget dan ini belum pernah dibongkar. Kemudian pas saya cek siklus chargingnya atau charging time-nya itu ternyata barusan dicas sekitar 16 kali. Dan ini menurut saya ya, ini saya hoki atau gimana gitu ya. Ini sih rasa iPhone baru banget, jadi bener-bener kayak baru dipakai ya seminggu 2 minggu kemudian dilepas gitu loh. Ini sih bener-bener saya bersyukur banget lah bisa mendapatkan iPhone yang kondisinya itu semulus ini. Saya pun udah tes beberapa fitur lainnya seperti True Tone, Face ID, kemudian juga seperti kameranya, video, itu semua berfungsi secara normal dan sampai sekarang pun saya belum menemu kendala ketika menggunakan iPhone XR ini sebagai HP utama saya. Nah, untuk proses bagaimana saya bisa mendapatinya, ini awalnya saya ingin membeli iPhone bekas itu di Shopee karena ketika saya melihat di harga-harga yang di pasaran itu ya, itu kalau di Shopee ataupun di Tokopedia itu harganya bisa 7,7, 7,6, 7,5. Cukup murah dan cukup menggiurkan untuk sebuah iPhone XR. Tentunya ya, saya pikir-pikir lah, saya cuma punya uang 8 juta lebih dikit ya kan. Kalau misalnya saya beli iPhone 7 jutaan, 7,5 atau mentok-mentoknya 7,7, itu sisa duitnya kan 300.000 bisa saya belikan aksesoris seperti tempered glass, casing, wireless charger, kabel, dan masih banyak lagi.
Nah, tapi setelah saya pikir-pikir dan juga meminta nasihat dari beberapa teman-teman saya yang udah pernah punya iPhone, dan juga dari orang tua saya pun ya sarannya suruh beli secara offline karena mengingat iPhone itu barang mahal, bukan barang murah ya. Ya ingat ya, ini cukup mahal. Walaupun emang buat beberapa orang ya ini sih apa sih iPhone murah ya kan. Tapi buat beberapa orang lainnya itu HP 3 jutaan atau 2 jutaan itu adalah uang yang cukup besar. Dan menurut saya angka 7-8 juta untuk sebuah HP itu juga ya sebuah angka yang cukup besar yang kita harus bayar untuk mendapatkan HP tersebut. Jadi ya kalau kita tidak bisa melihat kondisinya langsung secara fisik dan juga kita nggak bisa tes langsung barangnya, maka nanti takutnya ujung-ujungnya nyesel lagi, kemudian dapat barangnya cacat, tahu-taunya True Tone-nya nggak aktif, Face ID nggak aktif, atau misalnya banyak lecetnya, di kamera nggak fungsi. Kita kan nggak bisa lihat langsung kondisi HP tersebut kalau misalnya secara online. Tapi kalau misalnya secara offline atau kita langsung datang ke tokonya, itu kan kita bisa tahu, kita bisa cek langsung barangnya, dan kita bisa pastikan kita mau beli yang ini ataupun tidak. Dari situ saya pun kepikiran, kenapa nggak saya coba ya cari di Tokopedia ataupun Shopee dulu, barang yang lokasinya itu ada di Surabaya. Kemudian saya tanya ke sellernya apakah ada toko fisiknya di Surabaya. Kalau ada, nah saya pun langsung datang ke tokonya, saya cek fisiknya, kalau misalnya cocok saya langsung bayar via Tokopedia ataupun Shopee. Karena mengingat pas itu pun itu lagi ada cashback 350.000. Jadi ya namanya pengincar cashback dan pengincar harga murah, tentunya saya tidak mau rugi harga 350.000 itu. Karena dengan cashback itu saya pun bisa membeli aksesoris-aksesoris tambahan lainnya ya kan. Dan akhirnya saya pun nemu satu seller yang namanya itu Wonderland Store. Dia itu lokasi di Surabaya dan dia juga reputasinya udah cukup tinggi dalam menjual iPhone bekas. Saya pun nanya sama mbak-mbaknya, apakah ada toko fisiknya? Dia jawab ada. Dan apakah bisa transaksi via Tokopedia tapi barangnya saya lihat di tokonya? Dan ternyata dia juga bilang bisa, dikasih alamatnya. Dan ya sudah, saya langsung berangkat ke tokonya. Tapi sayangnya saya belum sempat rekam-rekam di situ karena memang pas itu lagi super excited banget ya. Dan ya wajar lah, namanya beli iPhone pakai duit sendiri dan juga udah sekian lama nggak pegang iPhone baru ya kan. Ya jadi ujung-ujungnya sih excited aja, jadi lupa ngerekam footage yang ada di tokonya. Intinya singkat cerita, saya itu aslinya pingin iPhone XR warna merah karena ya hitam itu bosan, putih itu terlalu polos. Ya jadi saya pinginnya yang warna merah. Lagian juga XR warna merahnya kan cukup cakep ya. Tapi pas saya lihat barangnya, ternyata yang merah itu pertama battery health-nya itu cuman 88%. Jadi itu salah satu deal breaker banget. Kemudian yang kedua, dia itu banyak lecetnya. Nah itu saya mulai ya dilema lah. Saya pun nanya mbaknya apakah ada barang lainnya. Ya nggak harus warna merah juga sih, warna lain juga nggak apa-apa. Dia bilang ada, warna hitam, diambilkan di bagian belakang, kemudian dikasih ke saya. Ini coba lihat dulu barangnya. Nah ternyata pas saya cek, itu kan saya lagi barengan sama teman saya ya beli iPhone-nya. Dan pas saya lihat battery life-nya atau battery health-nya, itu ternyata masih 100%. Dan pas saya cek fisiknya, ini kok hitungannya masih mulus banget ya. Masih sekitar 98% gitu kan mulusnya, lecet juga nggak banyak. Ya udah, ujung-ujungnya saya fix beli itu, kemudian saya bayar via Tokopedia dan akhirnya bisa mendapatkan cashback Rp350.000. Harga aslinya saya beli itu 8.250.000 rupiah. Dipotong cashback 350.000, jadinya itu sekitar berapa ya? 7,9 juta. Jadi iPhone XR ini saya beli dengan harga 7,9 juta rupiah. Dan saya pun langsung COD ngambil barangnya dari toko tersebut. So itulah dia pengalaman saya, cerita saya ketika ingin membeli iPhone XR ini. Dan by the way, kenapa saya beli 64GB aja? Karena duitnya itu mepet banget ya. Emang kalau misalnya duit mepet ya 64GB pun jadi. Yang penting iPhone, ya kan? Kalau misalnya 128 tuh harganya bisa dibilang cukup jauh, beda sekitar 1 jutaan. Jadi ya udahlah 64GB aja. Toh lagian si iPhone 6s kemarin juga ya 64GB no problem, masih nyaman-nyaman aja. Jadi ya udahlah. Dan juga saya pun pengguna 2 HP, jadi iPhone dan juga Android. Jadi kalau misalnya iPhone itu buat kerjaan dan juga buat sosmed, Android itu buat multimedia dan juga buat ngegame. Jadi harusnya game-game berat juga nggak bakal masuk ke iPhone XR ini. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian itu lagi nyari iPhone bekas di pasaran online, saran saya itu usahakan tahan dulu, cari dulu di offline atau di toko-toko counter-counter yang ada di kota kalian.
Karena iPhone sekarang itu kan agak susah ya kalau misalnya kita nyari yang kondisinya itu bagus, apalagi mengingat peraturan IMEI yang barusan juga dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada iPhone X Inter yang memang asalnya itu belum kedaftar IMEI-nya, maka takutnya kalau misalnya kalian beli online tiba-tiba nyoba kartu satu, misalnya Telkomsel kan coba bisa, tahu-taunya pas kalian ganti Tri itu nggak bisa. Nah itu kan ya sedikit ada penyesalan takutnya gitu loh. Makanya saya itu lebih cocok apalagi di zaman sekarang ada peraturan IMEI, kemudian juga kita bisa lihat fisik-fisiknya dari HP tersebut, mending kita langsung datang ke store-nya, kita langsung datang ke tokonya, kita cek fisik, cek fungsi, cek fitur, kemudian cek SIM cardnya juga, apakah dia bisa kartu SIM yang semuanya atau dia hanya bisa satu SIM yang tertentu aja. Tapi kalau misalnya kalian masih tetap pingin belanja online untuk beli handphone yang harganya cukup mahal, saran saya pertama kalian itu cari seller yang reputasinya udah cukup tinggi dan penjualannya itu juga udah cukup banyak. Jadi dari situ kita bisa lihat kalau misalnya HP tersebut udah dibeli banyak orang, kemudian ulasan dan juga review dari orang-orang itu mengenai barang tersebut itu bagaimana, apakah bagus ataupun tidak. Kalau tidak ya kita tinggalkan, kalau bagus ya oke lah kita gas. Tapi tetap usahakan kalian itu ya sampaikan ke sellernya, minta foto, minta video, dan juga minta kondisi HP tersebut. Jadi biar ketika kalian terima barangnya itu setidaknya sesuai dengan apa yang diomongkan oleh seller tersebut. Nah, itu dia. Jadi ya sekedar tips-tips aja buat kalian yang memang lagi nyari iPhone bekas di pasaran online ataupun toko offline. Dan itulah dia sedikit pengalaman saya ketika membeli iPhone XR di akhir tahun 2020 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin mencari iPhone bekas. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, silahkan di like aja dan juga jangan lupa di subscribe channel ini. Kalau misalnya nggak suka, silahkan dislike aja video ini, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ingin ngobrol-ngobrol pengalaman ataupun minta saran, misalnya kalian langsung aja komen di bawah atau bisa DM saya di akun IG saya @dionr21. Dan video-video mengenai iPhone XR ini akan cukup banyak ya, karena aksesoris juga saya belum datang semua, saya udah beli, belum datang semua. Kemudian juga gaming test pun saya akan coba dengan Genshin Impact ya, karena memang ya itu adalah game satu-satunya saya yang saya mainkan di iPhone ataupun di PC. Kemudian juga saya ingin membandingkan dengan beberapa HP lainnya yang saya punya. So, thanks for watching and I'll see you next time. Jangan